Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salma Nur Fitriani dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 4. Kelompok kita akan menjelaskan tentang alkali tanah. Nah, siapa aja sih nama-nama anggota dari kelompok kita? Nah, udah kenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3? Kira-kira apa aja sih unsur dari alkali tanah itu? Alkali tanah merupakan unsur golongan 2A dengan konfigurasi elektron berakhir di Ns2 atau memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 2. Alkali tanah sendiri terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang bisa kalian ingat dengan hafalan jitu, beli mangga cari sirsak, bawa rambutan. Nah, sekarang udah tahu kan apa aja unsur dari alkali tanah? Nah, sekarang kira-kira apa aja sih sifat dari alkali tanah? Sifat fisika pada alkali tanah ada 4. 1. Logam alkali tanah bersifat lunak tetapi lebih keras dibandingkan dengan logam alkali. Kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Ketiga, memiliki densitas yang relatif rendah dibandingkan dengan logam lain. Dan yang keempat, memiliki titik lebur dan titik didih yang relatif rendah dibandingkan dengan logam lain. Sifat kimia alkali tanah ada 4. Yang pertama, cukup reaktif meski pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, lunak meski lebih keras dibanding golongan logam alkali. Yang ketiga, punya densitas titik didih dan titik lele yang cukup rendah. Dan yang terakhir ada radium, jadi satu-satunya yang bisa bersifat radioaktif. Nah, sekarang udah tahu kan apa aja sifat-sifat dari alkali tanah? Sekarang kira-kira apa aja sih senyawa dan kegunaan dari alkali tanah itu? Nah, sekarang udah tahu kan senyawa dan kegunaannya? Kira-kira bagaimana sih cara pembuatan alkali tanah? Proses ekstraksi. Pertama, kalsium atau Ca diekstraksi dari kalsiat CaCO2 melalui pemanasan dan reduksi. Yang kedua, magnesium atau Mg diperoleh melalui elektrolisis magnesium klorida atau MgCl2. Yang ketiga, strontium atau Sr diekstraksi dari strontianit atau SrCO3 dengan reduksi. Yang keempat, barium atau Ba diperoleh dari barium karbonat atau BaCO3 atau barium klorida atau BaCl2 melalui reduksi. Yang terakhir, radium atau Ra diperoleh dari biji uranium melalui proses ekstraksi kompleks. Untuk penggunaan, yang pertama ada kalsium untuk beton dan semen. Yang kedua ada magnesium untuk padan logam dan bahan bakar roket. Yang ketiga ada strontium untuk kembang api dan magnet. Dan yang terakhir ada barium untuk produksi kaca dan peralatan medis. Nah, sekarang udah tahu kan cara pembuatan dari alkali tanah? Kira-kira bagaimana sih dampak dari alkali tanah? Efek terhadap lingkungan ada dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, menetralisir keasaman tanah untuk membantu menjaga pH tanah yang seimbang. 2. Meningkatkan kesuburan tanah, penting untuk pertumbuhan tanaman. 3. Membantu pembentukan cangkang organisme laut. Untuk dampak negatif, yang pertama, konsentrasi berlebih dapat meningkatkan pH air secara drastis. Yang kedua, mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik jika berlebihan. Dan yang ketiga, dapat mengendap dan mempengaruhi struktur tanah. Nah, itu adalah dampak-dampak dari alkali tanah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.